Hello? Hello? Podcast Network Asia. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gue Putu dan kali ini gue akan ngebahas topik yang mungkin di luar sana banyak yang pernah sharing juga, tapi gue coba cari orang yang kira-kira dia mau cerita tentang pengalaman hidupnya seputar dunia relationship. Nah, kalau beberapa waktu belakangan ini gue sering ngobrol sama cewek, di kesempatan kali ini gue ngobrol sama salah seorang cowok. Ya, jadi dia akan cerita banyak tentang kehidupan relationship-nya dari zaman dulu waktu dia masih sekolah, terus sekarang dia udah kerja kayak gimana, dan ada beberapa hal yang mungkin banyak orang alami juga yang relate sama kehidupannya dia, dan dia mencoba untuk terbuka dan berdamai dengan dirinya tentang keadaannya sekarang gitu. Mungkin langsung gue kenalin aja. Di sini ada Jojo. Halo Jo. Halo. Kenapa suara lo agak serak gitu sih? Iya, karena cuaca aja kali ya. By the way, gue belum kenalan sama pendengar yang ada di sini. Kenalin, gue Jojo, umur 23 tahun. Wow. Dari Jakarta. 23 tahun berarti lu kelahiran tahun berapa? 98, 97. 98. Oke, jadi sekarang kan lagi kayak gini ya kondisinya. Lo sekarang kesibukannya apa? Biasanya gue nyanyi di kafe sih. Tapi karena lagi kayak gini, lagi pandemi gini juga kan, jadi kayak sebenarnya kemarin udah sempat nyanyi lagi, tapi karena ada PKKMB lagi, jadi semua event di stop gitu sih, gitu. Terus berarti gimana sekarang? Ya udah di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain gitu? Enggak. Wah. Di rumah aja. Kayak gini, lo kan umur 23 tahun ya. 23 untuk ukuran 23 tahun kerja, kondisi lagi kayak gini, pusing gak sih? Pusing banget. Maksudnya kita kan sebagai pekerja seni kan ya, jadi pekerja seni berdampak banget. Soalnya kan mata pencarian kita di situ kan. Terus gara-gara ada pandemi kayak gini, ya kita nggak bisa nyalain pandemi juga karena ini seluruh dunia kan. Ya udah. Berpasrah diri aja. Oke. Tapi sebenarnya pembahasan kita kali ini bukan soal pekerjaan ya, bukan juga soal kondisi pandemi juga. Yang akan kita bahas di episode kali ini adalah tentang relationship seorang Jojo gitu. Mungkin kita mulai dari mana ya kalau kita mau ngobrol tentang relationship. Gue mulai dari ini aja kali ya. Status lo sekarang apa? Pacaran. Punya pacar? Punya dong. Emang abang gak punya pacar? Abang. Emang brother gak ada pacar? Brother. Terus panggilnya apa nih? Aduh, panggil. Udahlah, panggilan anjir. Jadi gini, kan tadi off the record kita sempat ngobrol tentang mungkin dibilang perjalanan relationship seorang Jojo gitu ya. Mungkin di luar banyak banget orang-orang yang kayak lo nih kondisinya sekarang. Tapi kan tadi kita belum bahas ya. Lo itu bisa disebut apa ya? Gue ingin nyebutnya enaknya apa ya? Bisexual. Oke, berarti bisexual tuh kan cowok and cewek ya? Iya. Berarti pacar lo yang sekarang cowok apa cewek?
Pacar gue yang sekarang cowok. Cowok. Tapi punya pacar cewek nggak? Dulu pernah pacaran sama cewek sih waktu SMA. Waktu SMA. Playboy banget, kayak gonta-ganti cewek gitu. Ini bercanda apa serius sih? Beneran, nggak gonta-ganti sih, tapi kayak ada aja. Terus Orang-orang ada yang ini sempat pacaran juga, Banyak yang suka juga. banyak. Gila. Terus apa? Gimana ya? Kok titik lu tuh bisa sampai kepikiran atau lu sadar bahwa diri lu itu ada rasa apa ya, tertarik sama cowok itu pas kapan sih? Jadi waktu SMA kan gue sekolah di sekolah seni gitu. Sekolah seni, Iya. SMA. Ini di Jakarta. Adalah di salah satu kota. Di salah satu kota. Sekolah seni SMA ya mungkin kayaknya jarang kali ya. Ya bisa tebak lah, pokoknya dari beberapa kota. Itu SMK ya? SMA. Ya, SM SMK. Ada jurusan seni ya? ada. Oke. Terus. Terus ya udah. Kan kalau dulu suka sama cewek tuh Iya, ke SMA kan, sempat pacaran juga kan. pacaran. Nah tapi pas pacaran sama tuh cewek, suka juga sama cowok, temen cowok. Lah, berarti dari SMA udah suka sama cowok dong. Iya. Lah, berarti dari kecil. Dari SMA tuh kan hitungannya udah gede lah ya. Tapi pacaran sama cewek. Tapi suka sama cowok juga. Suka sama cowok juga, tapi suka sama cewek juga. Kalau suka sama cowoknya itu dari kapan? Kayak dari SMA deh. Lah, berarti barusan yang kejadian itu yang lagi pacaran sama cewek itu udah suka sama cowok. Iya, habis pacaran sama cewek, terus dekat sama beberapa temen cowok jadi suka gitu. Tapi sama cowok yang disukain itu cowoknya tahu gak? Nggak tahu sih kayaknya. Tapi kayaknya dia sadar deh. Soalnya Soalnya apa? ya kan waktu itu kan jadi pacar sama yang SMA kan SMA kelas 1 kan, terus Iya. kayak dekat sama, sudah putus sudah pisah, terus suka sama salah satu temen cowok tuh. Itu kelas 2 gitu deket gitu. Tapi ya si cowok itu punya cewek juga, Tapi dia bisexual juga nggak? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi kayak misalkan ada acara-acara sekolah, kayak ada kemah, ada acara kayak pergi tour gitu kan, jadi kan ada banyak bis tuh. Nah Ya, si cowok itu terus. bukan milih duduk sama ceweknya Lah, tapi dia lebih milih duduk sama gua. oh, tapi kan itu belum tentu dia suka. Ya sih, gua kegeeran aja. Tapi gerak-geriknya Tapi, gimana? ya gerak-geriknya kayak nggak tahu deh. Tapi terus sampai satu ketika dia kan mau pilih jurusan kuliah kan, Iya. gitu. Nah terus dia mau pilih jurusan kuliahnya sesuai dengan apa yang gua inin. Kok gitu? Nggak, untuk kayak rekomendasi terus kalau di sini aja gitu. Terus akhirnya beneran? Dia beneran. Wow. Tapi dia nggak lolos sih di sekolah itu, di kampus itu. Ya, jadi nggak jadi dong. Jadi nggak jadi. Ya udah. Jadi gitu aja. Berarti kalau bentar. Di saat itu baru timbul rasa suka doang ya. Maksudnya kayak belum berani Iya belum ngomong gitu. Apa yang bisa bikin suka sama cowok gitu? Kan pasti ada dong kayak aduh ini cowok gini gitu. Apa? Kan kalau di sekolah gua kan cowoknya banyak yang cakep-cakep kan, sekolah seni. Emang kalau sekolah sini cowoknya cakep-cakep ya? Iya lumayan sih. Oh. Terus ya udah, terus ngeliat kan banyak yang cakep tapi dia kayak beda gitu cakepnya. Jadi Gimana gitu? Coba deskripsiin dong. jadi Gimana suka aja cakepnya? gitu. Jadi suatu ketika kayak kan tuh udah putus dari cewek gua kan. Iya. Terus waktu itu dia kayak pakai baju apa namanya, Tentara. pramuka. Oh. Pakai baju pramuka kayak cakep banget gitu liatnya. Ya udah. Terus berarti tapi kan yang pakai Tapi cowok. kayak dia tahu deh kalau gua suka sama dia. Lah, taunya lu tuh bisa nyangka dia tuh tahu itu dari mana? Ya tau lah kalau dia, ya tau lah. Kayaknya tahu aja feeling gua. Oh. Gitu. Kadang nggak tahu ya, masa SMA kan orang kayaknya getol kalau deketin orang, kalau suka kan biasanya cepet tuh. Maksudnya kayak pengen mepet terus gitu. Abis lo putus terus lo sama dia
mepet juga nggak? Maksudnya mepet gitu. Gimana caranya Ya supaya bisa sekelas deket? bareng. Iya. Kayak kelas 2, kelas 3 bareng, kelas 1 enggak. Bareng. Terus main juga bareng. Ya kan nggak main bareng, apa namanya? Kayak kalau gua kan termasuk anak yang rajin di kelas kan. Jadi kalau Iya. ada tugas gua kasih dia gitu. Oh. Beban gua gitu. Lah, itu mah lu demi ini ya. Demi Menarik deket sama perhatian dia. ya. Anjing. Demi menarik perhatian lu ngerjain semua tugasnya. Iya, enggak juga sih, maksudnya kayak gue udah ngerjain duluan, misalnya ada ujian gitu terus gue kasih jawaban ke dia gitu. Emang lu nggak pernah dideketin dulu Siapa? cowok gitu deketin lu ke SMA? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, tapi kalau lu dideketin gitu kira-kira lu ngerasa nggak kalau di posisi lu? Cowoknya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak sepeka itu sih. Cowok nggak suka itu ya? Iya. Emang dia peka? Nggak tahu. Kalau dia kan gini, kalau tiap cara ngetesnya kan tiap apa ya, kita lempar apa gitu, maksudnya bukan lempar barang ya, kita lempar gestur, lempar apa gitu, kayak lagi minta tolong atau apa, itu kan baru bisa kelihatan tuh ininya dia gimana gitu. Yeah. Terus kalau cara lu kan ngerjain tugasnya dia gitu. Nggak ngerjain sih, kayak misalnya gue udah selesai ujian terus gue kasih nih, contekin aja nih. Oh, itu Jawaban mah gue normal. Oh, gitu. Ya enggak lah. Itu mah gue juga pernah. Kalau misalkan Kalau cuma ngasih jawaban orang yang ini nggak nih gua- jawaban gue gitu kan. Kalau orang yang gak gue suka ngapain gue kasih jawabannya, gue langsung kumpulin aja kan ya. Dih, Ya iya ngapain? gitu gak setia Dengan kawan ego itu yang mana? tinggi. Iya enggak lah. apa? Makanya gue ngasih ke orang itu doang. Tapi Aduh. teman gue kan, gue juga punya teman gitu Iya. yang suka sama cowok juga waktu SMA. Oh, ada juga. Ada teman. Sekolah lu apa sih? Kok Kalau isinya? Terus dia kalau dia terang-terangan, kayak misalkan dia suka sama salah satu teman gue juga. Tapi dia nggak suka sama cowok. Jadi tapi dia menghargai gitu loh. Jadi temen gue itu tajir lah ibaratnya. Iya, tajir. Terus? Terus dia kayak ngasih sepatu, kayak ngasih jam, diterima sama cowok itu. Hah? Ngasih sepatu? Ini beda cowok tapi diterima, tapi ya udah dia menghargai aja, seangkatan juga. Oh, gila, itu royal banget namanya. Ya dibutakan oleh cinta dia kayaknya. Terus Terus kan udah gimana? lulus SMA kan, terus kuliah kayak beda kota gitu, jadi nggak pernah kontekan, cuma kayak temen di Instagram doang. Oh, LDR. Nggak LDR ya kan, cuma temen doang. Oh, tapi nggak ada usaha gitu buat deketin lagi, kontak-kontak gitu. Nggak. Masa nggak ada? Nggak ada, malu juga. Lah? Lalu katanya lu udah ngerasa kalau dia kayaknya dia ngerespon, terus dia juga suka. Kayaknya gue nggak berani deh, kayak ya udahlah, tapi sekarang kayak udah biasa aja sih kayak dia juga. Oh, si. Udah lama juga. Terus Terus ini waktu kuliah kan. ini lu sempet kuliah juga? Iya. Oh, tapi udah lulus berarti? Ya lagi skripsi sih. Weh. Lagi skripsi. Jadi kalau kuliah kan jadi kayak gue jomblo gitu. Hah? Maksudnya? Kayak Jadi selama kuliah jomblo? sama kuliah jomblo 4 tahun. Wah, terus. Terus ya udah kayak kenalan sama orang. Cowok? Iya. Terus? Kayak di dating apps gitu. Hah? Dating apps? Gimana? Jadi kayak Tinder gitu. Kalau Tinder kan bisa disetting kan. Iya, bisa disetting apanya? Jadi Interestnya? ada cowok atau cowok sama cewek. Oh iya. Cewek sama cewek. Lu settingannya apa? Cowok sama cewek Oh, bisa ya? Cowok sama cewek ya? bisa. Oke, terus. Terus ada kayak Grindr, kayak Hornet. Tapi kalau kayak misalkan Grindr tuh yang buat apa? Cowok tuh cowok ya? Iya, Nggak ada tapi- cewek sama sekali kan? Terus? tapi kalau kayak Grindr sama Hornet itu kan lebih serem. Hah? Serem gimana? Gue gak pernah ini sih, kayak gue paling di Tinder doang, kalau nggak di Bumble. Kalau Enggak, maksudnya apa yang bikin serem tuh apa? kayak dia tuh the point gitu, ngajakinnya kayak langsung having fun gitu. Oh, maksudnya abis match? Langsung to the point apa-apa, terus ketemuan langsung kayak gitu. Maksudnya kayak orientasi langsung seks gitu loh. Jadi Oh, terlalu frontal. dan langsung ke situ. Maksudnya kalau kayak gitu boleh, tapi kan ada kayak waktunya gitu loh, kayak misalnya kayak kenal dulu. Oh, ada tahap-tahapnya Nah, ya? terus kayak jalan dulu kemana. Kalau langsung kayak gitu kan berarti kan maksudnya apa gitu. Oh, maksudnya terlalu cepat nafsunya nggak bisa Nah, dikontrol iya. Terus gitu. kayak gitu juga kayak serem juga kan, apalagi kalau kayak dunia kayak gini kan takut kejahatan juga kan, kita nggak ada yang tahu. Iya, dibunuh, mutilasi. dijebak, kalau nggak diambil hartanya bisa juga.
Oh, emang lu takut diambil hartanya ya? Ya nggak juga sih. Orang nggak punya harta memang diambil. Gak kayak misalkan diambil handphonenya atau uangnya diambil di dompet kayak gitu kan banyak kejadian gitu loh. Oh, iya juga sih. Tapi akhirnya pernah ketemu gak sama yang di itu dating apps itu, pernah ada yang ketemu di real life gitu? Pernah dong. Oh, menarik. Dari semua itu apa maksudnya tadi ada 3 aplikasi ya? Tinder, Grindr, Hornet, Bumble, Blood. Main semua itu? Enggak, paling mainnya Tinder sama Bumble doang sih yang friendly. Kayak misalkan cuma kayak chat-chatan biasa, orangnya kayak situ biar educate gitu loh, kayak nggak melulu tentang seks. Kalau Hornet sama Grindr itu kayak langsung to the point, separah itu gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu biasanya ketemu. Maksudnya gini kan match ya? Match. Kenalannya gimana? Ya kan kenalan misalkan hai gitu. Terus ya kayak kenalan biasa. Emang bro nggak pernah ini download apps dating? Oh pernah. Tapi kan beda. Maksudnya beda gitu. Kayak gini, yang sebenarnya penasaran adalah kalau cowok ke cewek misalnya ya kan standar hai, anak mana, asli mana, bla 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 bla, itu yang paling basa-basi nggak jelas lah. Nah kalau cowok ke cowok itu sama atau ada yang bedain? Sama. Oh sama kayak gitu juga. Kadang-kadang kayak di aplikasi itu langsung to the point juga, misalnya gimana? Role-nya apa gitu. Role-nya tuh maksudnya pertanyaannya karakternya gitu. Iya, tentang karakter. Misalkan dia kalau di dunia kayak gini, dunia yang suka sama sesama, itu kan ada bottom. Ini role ya? Iya, ada first, ada top. Gimana coba jelasin kalau bottom apa first? Bottom, first sama top, ada 3. First pertama. Versatile. Oh, oke. Okay. Sama top ada tuh 3. Versatile. Terus kalau bottom itu dia kayak jadi ceweknya. Bottom jadi ceweknya. Kalau first itu bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, jadi bisa ganti-gantian. Oh, tergantung ininya ya. Tergantung lawannya. Misalkan dia jadi first. Yang ngajak kenalan dia misalkan cewek, yang cewek bottom. Bottomnya dia bisa, atau yang jadi top dia bisa juga gitu. Bisa dua-duanya dia first. Kalau yang top berarti yang lakinya. Oh, baru tahu. Ya, enggak juga sih. Tapi kalau kayak gitu, kayak di dating apps yang bikin ilfil kayak langsung to the point gitu. Misalkan role apa gitu. Maksudnya belum apa-apa. Ini baru chat pertama gitu. Ya kayak nggak sopan gitu. Misalkan gitu bla bla bla. Misalnya udah kenal terus role-nya apa, maksudnya nggak usah dibahas kayak gituan juga kali. Misalnya ntar aja gitu kalau udah kenal banget. Maksudnya belum apa-apa udah nanya-nanya gitu. Terus kalau sebenarnya nanya nggak apa-apa sih. Mungkin kalau orang kan pengennya to the point langsung kan. Iya ya kan memang tujuannya kali itu. Iya kali. Kalau gitu terus di unmatch. Ya nggak, diabaikan aja. Oh, kirain di unmatch. Tapi kalau kayak gitu seperti kayak temenan juga di Instagram atau di apa. Lah? Untuk kalau misalnya kita serius itu kayak tukeran di line gitu dulu, di line. Oh, ada line juga. Maksudnya ya, kalau di WA kan terlalu personal kan. Jadi kita pindah ke line gitu. Takut kenapa-napa ya? Iya, nggak kenapa-napa juga sih. Maksudnya kayak kalau WA kan nomornya nggak akan diganti gitu. Jadi kayak line chatan, kalau ada itu baru ketemu udah tuh. Misalnya ketemu kemana. Kalau apa namanya? Role. Berarti role lo apa? Kan gue nggak tahu nih. Kalau sekarang topnya, tapi dulu pernah jadi bisa jadi first sih dulu. Loh kok terus bisa berubah? Itu tuh gimana sih ceritanya? Dulu pernah dipaksa jadi B-nya, bottomnya, tapi nggak nyaman gitu loh. Maksudnya nggak nyaman karena? Kayak nggak enak aja gitu. Tapi ada beberapa kasus kayak misalkan beberapa teman ya. Jadi dia misalkan awalnya top, terus sekali tuh nyobain jadi B, tapi misalkan dia kayak enakan, jadi keterusan gitu. Oh, maksudnya takutnya nggak bisa balik lagi. Iya. Karena udah terlalu nyaman di posisi role yang itu. Iya gitu. Oh, ya berarti kalau sekarang top berarti harus nyari orang yang antara apa? First. Yang first bottom sama yang bottom. Ya kalau misalkan top sama top ya udah salah satu ngalah. Berarti nggak akan bisa ketemu dong kalau top ketemu top. Bisa juga, asalkan salah satu ngalah. Kalau misalnya dia cinta banget gimana? Ya udah dia nggak apa-apa, gue ngalah, gue coba gitu. Oh, coba untuk switch jadi B gitu. Iya, misalkan kalau satu yang tetap egois nggak mau pindah, ya udah salah satu yang mungkin ngerelain diri jadi B-nya gitu. Berarti memang ujung-ujungnya tetap harus ada yang ngalah ya? Iya, kayak gitu. Wow, kalau sekarang top berarti si
pacar lu itu sekarang yang B, Iya. bottom. Berarti dia yang lebih apa istilahnya? Lebih ke girly gitu ya? Nggak Maksudnya girly sih, kayak biasa aja. Oh, gitu. Ya malah kan kayak, jadi kalau kayak gitu tuh kayak ada fetish tersendiri, apa namanya? Ah, ada fetish lagi. Enggak, maksudnya kayak misalkan ada yang cowok yang top banget dia suka sama cowok yang girly, ada juga cowok yang top banget sukanya sama cowok yang biasa aja, ada juga cowok yang ini, jadi beda-beda gitu loh. Oh. Jadi tergantung apa namanya, selera dari orang itu sendiri. Jadi kayak nggak bisa bottom belum tentu dia girly, dia bisa aja lebih maco atau lebih apa, banyak loh yang maco-maco dia bottom ya. Berarti kita sebenarnya nggak bisa bedain dong kalau misalkan Nggak bisa. awam dari jauh gitu. Nggak bisa. Terus cara paling gampang kita tahu kalau dia itu bottom gimana? Nggak bisa. Tetap nggak bisa juga. Jadi gue harus ngenalin orang itu dulu. Iya, terus ditanya apa gitu, misalnya oh bisa jadi B, bisa jadi T, oh gitu. Harus kenal dulu. Kalau misalkan orang awal, misalkan ada orang yang misalkan kemayu gitu, bisa aja dia jadi topnya. Yang orang yang keker dia bisa jadi bottomnya, bisa aja kayak gitu. Banyak. Oh, anjir, kalau orang keker jadi bottom terus yang kurus kering jadi top, emang nggak aneh? Ya nggak tahu, mungkin nggak tahu deh. Pokoknya banyak kayak gitu juga pokoknya. Ya. Maksudnya kayak menarik gitu loh kalau ngebahas-bahas. Jadi nggak bisa kayak dilihat gini. dari misalkan ada yang keker dia Iya. belum tentu top, bisa aja dia jadi bottomnya. Oh, biasanya alasan orang jadi bottom, misalkan gini kan pasti ada ini dong. Misalkan ketika kita merasakan kita bisexual atau gay, apa yang bisa bikin kita itu milih kayaknya gue mau top aja gue maunya bottom aja gitu. Pasti ada dong yang bikin kayaknya kayaknya enakan top gitu. Ya mungkin, ya tapi rata-rata yang awalnya kan pada top nih. Iya. Tapi kalau dia sekali ngalah jadi bottom terus dia nemu enaknya, Nemu dia bakal enak jadi bottom selamanya. Tapi kalau misalkan dia bilang pernah jadi nyobain bottom, tapi nggak enak nggak gitu. enak, itu dia nggak bakal cobain lagi. Mungkin tergantung dari partnernya sih, kan kayak gitu juga. Oh, Gitu. berarti bener ya, itu serba tergantung ya, harus Iya. dibicarain sama pasangannya juga ya. Iya. Kalau pas gini kan lu punya pacar, kalau lu kita mulai gini aja deh, awal kenal sama dia ini dari mana? Dari Twitter. Dari Jadi- Twitter. Jadi kalau Twitter kan ada yang alter gitu loh. Ya tahu Ada alter yang ya nggak ada ya mukanya, nggak nggak ada mukanya. nggak ada apanya. Gitu. Nah, terus isinya ya cuma kata-kata Ya ini kalau Twitter gitu. gue itu kayak semi alter, masih ada mukanya. semi alter, mukanya dikasih stiker gitu Ya, juga. dikasih stiker-stiker Oh, gitu. terus Ya udah kayak main Twitter kayak buat seru-seruan aja sih, kayak misalnya nambah teman, main apa gitu. Ya terus kayak kenal sama dia juga kayak nggak nyangka awalnya ini orang apaan sih gitu. nggak maksudnya DM-an. Iya, DM-an. Awalnya dia nge-DM duluan, tapi gue orangnya nggak pernah gue respon kalau orang nge-DM gue gitu. Nah, yang dia DM apa? Misalkan gue lagi bikin story apa, Ya. terus dia kayak nge-reply gitu. Oh misalkan apa lucu ya atau apa gitu. Terus Kata gue iya makasih. Tuh ya udah. Sampai ketika dia bikin story gitu, terus gue komen dah tuh, ya udah. Habis itu berlanjut ketemu, ya udah. Oh, apa ya? Simpel itu. Soalnya rumahnya deket juga sama-sama Jakarta. Oh, dekat rumahnya. Kayak cuma 15 menit. Maksudnya kayak Deket makanya lah, jauh. masih deket lah itu. 15 menitan. Terus akhirnya ketemu di real life ya kan? Iya, ketemu di McD awalnya. Wah, Kan bingung kan mau kemana, katanya yaudah McD aja pengen ngobrol. aja. Oke. Ngobrol. Oh, teleponan dulu sebelumnya kan. Sama teleponan. Ya kan tukeran line, kan udah kenal, tukeran line, Iya. terus teleponan, terus cerita-cerita. Mau ke Bali, gue juga mau ke Bali nih, terus kita ke Bali bareng akhirnya. Terus gue bilang kayak gini, jadi dia kan mau ke Bali itu sekitar seminggu setelah kita telepon. Gue bilang gue mau seminggu abis ini gue mau ke Bali. Gue bilang gue juga mau ke Bali. Terus gue bilang kayak gini, sebelum ke Bali ketemu dulu aja, takutnya kan nggak nyambung kan. Maksudnya kalau misalnya nggak nyambung, mendingan beli sendiri aja. Terus ya udah nyambung, ya udah ke Bali bareng. Berdua. Iya. Gila. Baru di situ tuh akhirnya kalian deket. Maksudnya deket banget sampai Iya, baru akhirnya kenal jadian. satu sama lainnya di Bali. Terus jadian. Iya. Jadiannya di Bali. Nggak di Jakarta. Oh, jadi gercep gitu loh, jadi langsung. enggak, berarti durasinya dari mulai awal nge-DM sampai jadian tuh berapa lama? Kayak seminggu doang. Anjir, cepet banget lu. Gila lu, ngebut Iya. banget. Ya nggak tahu. Gitu ya udah. Berarti tunggu, dia itu
sekarang kan lu 23 umurnya, dia umur berapa? Dia umurnya 21. Lah lebih muda. Ya gitu. Wow. Tapi sebenarnya gue suka yang tua-tua sih. Lah kok ini muda? Jadi sebelumnya pernah deket sama beberapa yang tua gitu loh, tapi kayak Kenapa? deketnya kayak ya udah dia nggak jelas gitu, kayak tarik ulur orang. Ghosting. Iya kayak kadang-kadang ketemu, kadang-kadang terus ngilang, ketemu lagi gitu. Kayak ketemu buat makan doang. Terus ya udah ini ketemu sama dia, ya udahlah orang yang baik juga, ya udah. Akhirnya yang kalau gitu gimana sih, maksudnya proses nembaknya gitu gimana? Yang nggak tahu itu baru pertama kali pacaran sama cowok sama dia doang. Lah serius? Sebelumnya nggak pernah, kayak waktu kuliah itu kayak cuma FVB doang, ngerti nggak sih, kayak ketemu sekali terus kalau cocok bisa ketemu lagi, kalau enggak kayak cuma one night stand doang gitu loh. Ih kalau one night stand mah jatuhnya ke seks dong. Iya tapi kan jarang juga ONS, kayak cuma ketemu doang makan, kalau enggak ketemu nonton gitu-gitu doang. Oh, Tapi pernah ONS juga. ya berarti ONS itu ke seks dong gitu. Iya pernah, tergantung kitanya sih, kita lihat dulu mukanya, kalau cakep ya udah boleh lah ONS. Anjing. Berarti sebenarnya lu Jo nyorder ini juga ya? Ya iyalah disortir lah, misalkan Oh. kayak foto terus minimal harus video call dulu, takutnya kan foto Anjir, sama video call. ya misalnya, maksudnya kayak gini video call dong gitu, maksudnya biar sama-sama enak. Ini muka asli, takutnya kan fotonya beda, yang datang-datang kakek-kakek gimana, Iya atau juga om sih, gitu. iya, Kayak gitu kan ngeri juga kan, jadi kayak minimalisir apa kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu, biar sama-sama enak aja. Tapi selama ini ada kejadian yang enggak mengenakan nggak? Mengenakan semua sih. Oh jadi pernah dulu awal-awal, jadi awal-awal pernah tuh Mengenakan semua. nggak gitu, maksudnya ya biasa aja. Jadi Iya, pernah iya. waktu tuh deket tuh sama anak Jakarta juga kan. Mm. Dia kuliah di kampus terkenal gitu. Terus. Terus ya udah kan ketemu tuh, udah kayak kenal di Tinder lama, terus kayak nggak chatan lagi, terus tiba-tiba dia bilang dia lagi di Jakarta juga kan. Ya. Terus chatan tuh deket rumah. Gue lagi di sini nih, Starbucks. Oke. Terus oh ya udah, terus lu di rumah nggak? Iya. Terus gue Sherlock, terus dijemput ke rumah. Ya udah, terus ngobrol di mobil. Terus apa namanya, tiba-tiba dia ngajakin ke rumahnya dia. Hah? Gue bilang ya udah nggak apa-apa. Anjir Gitu. dong, nggak apa-apa. Terus. Terus ya udah, kan gue itu kan nggak pernah ngapa-ngapain kan. Ya. Itu kayak gue baru pertama kali. Terus gue kayak gitu pertama kali sama dia, terus dipaksa tuh. Gue bilang gue nggak pernah kayak gituan. Anjing dipaksa. Nggak dipaksa sih, maksudnya boleh nggak? Dia bilang ya udah boleh tapi pelan-pelan ya. Gue bilang Anjing. sebelumnya pernah tapi jadi top gitu, ngerti nggak sih? Jadi ini pertama kali jadi bottom, cobain. Anjir, oke. Terus- Berarti yang ditusuk ya? Ya terus Oke. udah cobain tuh, kayak nggak enak gitu, nggak nyaman. Terus gue bilang udah dong stop, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang ya udah stop dia gitu. Mungkin dia sebel atau gimana, mungkin karena gue kurang rileks kali, atau gue terlalu tegang dan kaku Itu kali ya. di rumah dia itu. Di rumah dia gitu. Rumahnya gede tapi kayak nggak kurus gitu, gelap. Tapi ada orang rumahnya nggak? Nggak tahu, gue nggak ngeliat sih. Anjing, berarti lu masuk Kayak rumah kosong. hantu gitu, gelap. Anjing, Rumahnya serem gede. banget Pokoknya ini. nggak tahu, pokoknya kayak dia di atas kan kamarnya, nggak tahu di bawahnya ada orang apa nggak. Terus ya udah, kayak mungkin dia bete kali ya. Terus udah gitu, terus pagi-pagi kan dia ada kuliah juga kan. Terus gua kira gue bakal diturunin di stasiun deket rumah dia kan, padahal dia ada kuliah juga kan. Oke. Ternyata gue dianterin sampai rumah gue dong balik. Anjir. Gue mikir berarti orang ini ya, apa namanya, kayak tanggung jawab gitu, Respect, bagus lah, iya. respect gitu. Habis itu ya udah kayak ngilang gitu aja. Hah, ngilang? Ya aneh kan, maksudnya ya udah nggak apa-apa. Ya, itu baru one night stand. Iya, tapi dia masih menghargai sih, masih nganterin gue sampai Iya. rumah gitu. Kecuali kalau dia mulangin gue ke stasiun tuh ya udah. Wow. Gitu terus ya udah, Tapi udah lost contact tuh sama orang yang itu. udah Lah. Iya, biasa aja. Nggak temenan di sosmed? enggak. Udah kayak udah blok-blokan kayak. Ah, di blok. Enggak, kayak di unfollow, terus gue unfollow balik aja. Oh, iya. Ya udah kayak gitu mah, maksudnya udah ya udah berarti dia nggak ada interest, atau mungkin kayaknya kurang gitu kali ya. Iya, mungkin karena gue ya terlalu ini kali, nggak mau ya. Dia tapi nggak maksa kan? Nggak maksudnya dalam arti kayak kau maksa gitu, ayo gitu. Enggak, kan bukti kalau bilang udah nggak usah sakit, dia langsung berhenti kok. Mungkin karena dia sebelah di situ. Ya nggak apa-apa, mungkin karena gue belum siap juga gitu ya. Ya gimana anjir, baru pertama kali. Iya gitu. Kayak gue harus relax deh, tapi gue nggak bisa relax. Sakit aja pengen gue. Tapi Lu mungkin sakit parah sih. banget sakitnya. Nggak tahu sih katanya sih, tapi katanya enak di situ. Kadang-kadang nih, enggak nih, kayak cowok misalkan dia main sama ceweknya. Iya. Biasa kan lewat yang biasa dong. Dia pengen nyoba tuh lewat belakang. Katanya lebih enak yang belakang. Lebih Oh.
lebih beda gitu. Jadi katanya kalau orang udah pada nyobain belakang bakal belakang terus. Oh. Iya, baru tahu. Kayak gue punya teman juga tuh cewek, dia kan masih virgin kan. Nah, dia kayak main aplikasi gitu namanya Whisper kan. Whisper tuh sama kayak dating app juga ya? Iya, tapi dia kayak nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya? Jadi kayak chat-chatan terus kayak tukeran baru lihat muka. Nah, dia lebih milih mempertahankan virginnya, jadi dia main lewat belakang. Lah. Terus gue tanya dong, lah enak nggak? Dia bilang enak, lama-lama dia bilang gitu. Serius lu kalau lu main lewat depan aja. Gue bilang enggak, gue pengen tetap perawan. Dia bilang kayak gitu. Dia main lewat belakang katanya. Terus gue tanya enak gak? Enak kata dia. Berarti dia bakal terus-terusan ke pakai yang belakang dong? Iya, kata gue lu hati-hati lu kayak gitu. Maksudnya harus pakai pengaman juga kan. Safety kita kan nggak tahu kalau misalkan dunia kayak gitu kan. Kalau dia gimana. penyakit kan? Iya, maksudnya kalau hamil kan masih nggak apa-apa. Kalau penyakit kan nggak ada yang tahu gitu. Iya ngeri. Berarti kalau misalkan ngomongin soal safety, lu safety selama ini? Safety nggak pernah nggak. Oh iya. Sampai pernah waktu itu kayak udah kelar aja, sampai gua nyalain lampu terus gue lihat tuh bocor apa enggak. Takut aja bocor gua. Tapi kan kalau bocor nggak apa-apa juga. Ya nggak tahu juga sih, kan kita nggak tahu. Rata-rata itu kalau orang-orang yang kayak gini kayak pendidikan seksnya kurang gitu loh, ngerti gak sih? Oh, rata-rata kebanyakan ya. Jadi kayak misalkan kurang kalau ya? orang di daerah-daerah gitu, kayak misalkan pendidikan seksnya kurang, jadi main kayak tanpa pengaman. Padahal pengaman itu paling penting. Terus juga banyak juga yang kayak tanpa pengaman terus ngeluarin di dalam gitu. Itu malah letak bayinya di situ, ngeluarin di dalam gitu. Iya, paham. Sebenarnya kita juga nggak tahu juga sih sepintar-pintarnya kita pakai pengaman atau safety, tapi kan kita nggak tahu kalau Tuhan udah ngasih Emang udah jalannya mau kayak gimana juga kan gitu. Sebisa mungkin ya kita mencegahnya gitu. Lah tapi kalau cowok ke cowok kan nggak ada ngaruhnya. Maksudnya Kalau misalkan apa malah namanya? kan cowok sama cowok itu salah satu penyebab penyakit tertinggi loh faktornya. Cowok ke cowok. Bisa HIV. Oh iya, maksudnya tapi kalau misalkan ya ketakutan utamanya ya penyakit, bukan soal kehamilan atau apa kan? Iya. Tapi kalau orang-orang kayak di daerah gitu kan mungkin di pedalaman kayak main ngasal aja gitu kayak itu. Tapi kalau di kota mah masih lumayan terdidik lah ya, Iya, keamanannya, kebersihannya kali ya. Tapi kan kadang-kadang juga kalau ada orang yang relationship gitu kayak nggak pakai gitu. Hah? Ngerti nggak sih kayak udah pacaran? Karena udah pacaran. Iya, maksud tapi kalau gue sistemnya gue tetap pakai. Walaupun udah pacaran punya status gitu. Iya, maksudnya kayak gitu udah kayak safety nomor 1 aja sih gitu. Kayak misalkan bukan karena apa-apa, maksudnya buat diri lo sama diri gue juga gitu. Kan kita gak ada yang tahu gitu. Tapi kalau kayak gitu gue gak jadiin seks nomor 1 sih. Kayak lebih kayak momennya, kayak jalan bareng gitu sih. Kayak gue jarang kayak gituan. Oh, termasuk sama si pacar yang sekarang Iya, ini? kayak jarang. Oh, ya susah juga ya. Maksudnya kan mau jalan harus ya at least nginep kali gitu ya. Ya, nginep. Iya kan? Tapi kalau nginep gak mesti kayak gitu sih. Yang penting ya udah kalau Kayak emang lagi kadel aja ini- paling. Oh, kadel aja. Iya gitu. Kadel sama gimana sih, maksudnya kalau kadel cowok sama cowok, kadelnya tuh biasanya gimana sih? Maksudnya siapa yang mulai gitu? Siapa yang mulai? Cuman ya udah natural aja. Oh, natural aja. Natural aja kayak gitu. Wow. Kayak mencoba apa ya? Kayak oke, ya ini cowok, terus yang mulai duluan tuh yang apakah harus yang top, apakah harus yang Enggak, siapa aja sih. Bebas. wah. Tuh. Dan kalau yang pacar lu ini kan beda di bawah lu ya umurnya ya, 21 tahun, lu 23 tahun. Dia cerita gak sih, maksudnya kayak ini gue tuh udah ngerasa kayak gini mulai dari kapan itu. Dia udah punya 2 mantan kayaknya. Cowok. Oh, tapi dia B semua tuh. Iya, dia semua. Wow. Dia cerita nggak? Maksudnya kayak kan kadang gini, kalau orang ketemu apa ya, interest, terus kalian akhirnya menjalani status relationship, dia biasanya terbuka itu kayak misalkan di masa lalu tuh Iya, ada cerita kejadian semuanya. gini, semua diceritain apa dia? Iya, kayak biasanya kayak cowok sama cewek juga ceritanya semuanya kan. Kayak gitu. Tapi dia kalau B sama B nggak bisa nyatu. Kalau T sama T kan masih bisa tuh salah satu ngalah. Kalau Oh, B iya. sama B nggak bisa. Kenapa? Ya B sama B mau gimana? Emang nggak bisa ada yang jadi apa kayak jadi lakinya gitu? Ya nggak mungkin nggak bisa dua-duanya. Oh, nggak bisa ya? Oh, kalau T sama T itu Masih bisa salah masih satu bisa. ngalah. Gitu. Kalau B sama B nggak bisa. Iya, soalnya kan dia udah ngerasain enaknya dimasukin kan.
Tapi kalau misalkan dia masukin nggak bisa. Nggak tahu, nggak bisa sih. Kayaknya Oh. belum ada bisa. Rata-rata udah sering jadi B gitu. Wow, kayak baru tahu ya fakta-fakta kayak gini kayaknya. Ya mungkin di luar yang udah tahu, ya udah tahu. Maksudnya yang udah tahu atau punya circle tahu. Kalau gue kan nggak punya nih, jadi gue dapat info oh ternyata kayak gitu. Kalau misalkan B sama B bener nggak bisa. Kalau B sama apa first itu mah pasti bisa ya. Iya, Kan ada firstnya bisa. Kalau tadi kan T sama T bisa kalau memang cinta banget atau apa. Salah satu yang ngalah. Kalau B sama B cinta banget gimana? Ya udah. Tetap gak bisa juga. Ya nggak tahu, bisa kali dia pakai apa. Anjir lah, masa harus pakai tambahan alat gitu. Ya nggak tahu juga kan. Kalau lo apa ya, lo kan jatuhnya bisexual juga gitu. Lo kalau cerita biasanya kemana? Punya temen gak? Maksudnya kayak circle atau Temennya tahu semua. komunitas gitu? Temen gue tahu semua, temen dia tahu semua juga. Wow. Temen yang sama-sama. Enggak. Oh. Kayak Temen kita dua-duanya jarang punya temen yang kayak gitu. Kayak temennya normal-normal lah semua. Oh. Justru normal semua tuh, tapi pada tahu ceritanya. Tahu. Kayak main bareng mulu misalkan. Kayak teman-teman gue main bareng. Terus teman-teman dia juga gue main bareng juga. Oke. Nah, kalau dia kan pacar lo ya. Tadi kan kita Saling sebelumnya ya saling tahu nih Teman-temannya. teman-temannya, dan ada nggak sih kayak respon negatif gitu dari mungkin dari temen dia atau dari temen lo gitu. Gini nggak ada sama sekali. Nggak ada, soal kita kan kayak udah terbuka gitu kan, temen rata-rata kan seumuran kan, jadi mindsetnya udah kayak mindset anak sekarang gitu, nggak kayak mindset orang zaman dulu. Oh. Jadi ya udah, selama lu nggak nyakitin teman gua atau nggak gue udah nggak apa-apa gitu. Berarti ya udah ini cuma satu circle lo doang yang tahu gitu ya. Tapi kan kalau kayak gini kan juga kita ujung-ujungnya juga bakal pisah juga kan. Siapa tahu Ya, nggak tahu lanjut juga terus. Kalau misalkan tiba-tiba ada aturan di Indonesia Ya nggak bakal boleh. mungkin ada. Tapi kayak banyak juga sih kayak hidup. Tapi kan ujung-ujungnya rata-rata ada juga yang rela sampai nikah kan. Tapi dia ujungnya belok-belok juga kan, kesian istrinya kan. Oh. Jadi kayak nikah buat status doang. Jadi dia tetap. Berarti kalau Cari misalkan cowok. kayak gitu kondisinya, misalkan gini ya, suatu saat nanti lo udah gede nih, memutuskan udah tua dan udah memutuskan harus nikah sama cewek, tapi interest lo tetap ke situ. Berarti pilihan lo gimana? Kayak gue harus nikah deh kayaknya. Soalnya kan Tetap nikah keluarga berarti? juga kan. Dia juga kayak nikah juga. Kayak kalau kayak gini juga susah bersatu juga, kecuali kalau dua-duanya mau bareng gitu. Atau tetap jalanin sama dia, tetap nikah juga, gimana? Kayak gitu jahat gak sih sama istrinya, kesian. Oh, jadi kalau lu beranggapan bahwa itu hal tersebut masuk ke kategori jahat gitu. Iya, mendingan gak usah nikah sekalian kalau kayak gitu. Maksudnya nggak nikah tapi kalian jalanin berdua. Iya, daripada nikah tapi tetap sama pasangan yang Iya. sebelumnya. Kalau misalnya dia gini, kan tadi sudut pandangnya sudut pandang kita. Kalau misalkan dia kayak lo kan cinta banget nih misalnya sama si pacar lo, terus pacar lo itu mau jalanin sama lo berdua, tapi dia tetap mau punya istri juga, lo gimana? Kesian istrinya sih. Iya, dari elunya mau apa enggak sama dia? Enggak. Jadi nggak Ya mau. kesian istrinya juga mikir. Nih kayak gitu lu gak usah nikah gitu. Tapi jadi gak kalau boleh dua-duanya serakah gak sih? tapi kalau dianya bilang tapi nggak bisa, maksudnya dianya udah terlalu sayang sama lo, tapi dia juga harus tuntutan soal keluarga sama istri. Iya, boleh ketemu tapi biasa aja gitu. Boleh Maksudnya kayak ketemu ya udah makan aja, jalan gitu, nggak aneh-aneh. Oh, tapi kan balik lagi momen. Kalau Iya misalkan sih. ada momennya gimana? Ya nggak tahu juga sih, kan itu belum kejadian. Enggak, misalkan lo ada di posisi itu, berarti lo sebenarnya yes, go ahead sama yang tadi. Misalkan yaudah nggak apa-apa deh, gue terima deh. Dia sama istrinya tetap Tapi berteman baik aja. berteman baik, nggak jalanin relationship. Enggak. Kalau temenan baik tapi ujung-ujungnya ke arah situ juga, gimana? Lo nya bisa lanjut aja atau lo udahlah sudah kayak kita batasin aja, mending gak usah sama sekali. Dibatasin dong. Sama sekali nggak mau ketemu. Ketemu lah. Gimana sih lo labil anjir? Nggak tahu, gue juga bingung. Ya pokoknya nggak tahu lah. Kayak gitulah pokoknya.
yang ada di dalam pikiran lo sekarang gimana? Sebenarnya kalau ketemu sama orang juga karena kita terbiasa gak sih? Ya iya itu makanya kalau Ya, jadi misalkan lo kalau terbiasa misalkan- gimana? Ya udah, ntar kalau misalkan udah ada pasangan yang baru juga bisa ngelupain juga. Sebenarnya kalau hubungan kayak gini kan rata-rata singkat-singkat semua tahu. Emang iya? Ya kayak kecuali kalau yang langgeng rata-rata itu kayak salah satu nggak setia gitu. Oh. Kalau hubungan kayak gini, jadi di belakang dia download aplikasi apa gitu. Maksudnya cari cowok baru gitu? Iya gitu. Kayak nggak ada puasnya gitu loh. Apa yang dicari? Kepuasan Nggak apa yang tahu, dicari? Nggak tahu. Tapi kalau dari Kok- dalam Apa? dari dalam diri lo apa yang lo cari? Kepuasan ada kayak gitu-gitu. Enggak, biasa aja. Si dia pacar lo itu? Biasa aja juga sih. Lo pantesan aja kalian berdua biasa-biasa aja. Apa yang dicari? Jelas awet lah. Enggak, maksudnya kita nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Nggak kayak mau cari yang lain, nggak kayak gitu, nggak bosan. Kalau pasangan lain itu kayak rata-rata kayak nggak setia gitu loh. Kayak masih main serong, main di belakang. Dua-duanya. Iya gitu, atau salah satunya gitu. Wow, kalau misalkan kalian atau gini, pacar lo ketahuan main serong misalnya, Iya. terus lo yang lo pikirin pertama apa, yang lo lakukan pertama apa? Iya, gue maafin. Lah, apaan lu? Masa ya gue maafin? Ya gue maafin, tapi ya udah jadi temenan aja. Dia lebih pilih sama yang pasangan yang barunya. Enggak, tapi ini dia nggak apa, dia nggak jalanin pasangan, kayak Tapi- mungkin cuma one night stand misalnya. Kalau ngomong sih nggak apa-apa. Hah? Ya Mesti kalau gue saling jujur, maksudnya jujur kalau dia aja, jujur. misalkan gue mau ini, kalau ya udah gitu. Asalkan kayak nggak bilang gitu. Menurut gue sih lebih baik ngomong sih. Jadi kalau misalkan gue mau sama siapa juga gue ngomong gitu. Kalau nggak Tapi kalau bilang-bilang kayak baru. gitu jadi hubungannya nggak sehat ya ke depannya. Ya iya, makanya itu yang gue tanya, kalau lu gimana? Ya gue sih mendingan bilang, gue mau jalan sama dia nih. Anjir. Misalkan ya udah no, silakan. Tapi belum pernah sih. Kalau misalkan dia bilang iya nih aku mau nginep sama si ini gitu. Terus lu gimana? Oh ya udah. Hah? Oh ya udah. Ya kan keinginan dia, kita nggak bisa maksa keinginan dia. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Wah, bahaya. Bagus sih, tapi bahaya. Kalau gimana? Cewek lu mau nginep. Ya nanya lah, gila gimana sih? Gila kali, ya udah sana aja Ya sana. kalau gue ya udah, kita ngapain sih nahan orang yang udah nggak mau sama kita gitu. Tapi itu bukan dia nggak mau sama lu. Iya mungkin karena bosan aja kan. Iya. Ya, kan orang ada kayak bosannya, tapi kan ujungnya kita balik lagi sama. Tapi kalau ada dua kondisi yang mana, misalkan yang kasus pertamanya adalah yang kayak tadi tuh, lo kan maafin, kasus keduanya dia nggak jujur sama lo. Terus lo gimana responnya kalau sama yang kayak gitu? Iya mendingan jujur lah, walaupun dia ketemu siapa harus ngomong. Misalkan mau nginep sama siapa, oh ya udah. Either gituan juga. Iya udah nggak apa-apa, asalkan ngomong. Wah. Ya udah, kalau kayak gitu berarti gue boleh juga kayak gitu dong. Tapi ya gue nggak sejahat itu gitu. Oh, tapi lo dendaman ya? Enggak sih, Oh, berarti kalau dia kayak gitu lo nggak harus kayak gitu juga. ya nggak harus. Tapi kalau ada kesempatan, Ya, enggak juga. oh Nggak tahu. jadi lo Menurut gue sih seks bukan nomor satu gitu loh, ngerti nggak sih? iya betul. Tapi kan at least kalau misalkan lo ngebangun hubungan sama orang baru misalnya, berarti kan lo sebenarnya ada membuka kesempatan juga kan. Lo berarti tipe yang sebenarnya kalau ada orang atau cowok siapapun nih yang baru misalnya, terus akhirnya dia nempel lo terus nih, pengen deketin lo, pengen ya mungkin mau punya level yang lebih dari lo gitu. Sementara lo udah punya si pacar lo ini nih, terus lo menyikapinya gimana? Tetap ya udahlah nggak apa-apa, gue buka aja nih, kita temenan dulu aja gitu. Atau lo Enggak. udah nutup tuh? Nggak cerita sama siapapun. Wah. Itu nutup aja gitu, nggak tahu sih. Maksudnya maksudnya kalau ada yang deket ini nggak gue respon sama sekali dari Sama manapun. sekali? Nggak, nutup diri. Wah gila sih. Kalau dia sempat ketahuan sih kayak chatan sama orang kayak minta fallback dong gitu. Lah kok bisa ketahuan dari mana ketahuan? Ya ketahuan gitu. Gue buka HP-nya tapi kayak nggak bilang. Tapi Oh, juga jadi- dia tahu. Gue oh. ngeliat DM dia kayak minta fallback Anjir. dong gitu. Kata gue nggak bocah gatel banget. Kata yaudah nggak apa, cuma kayak gitu doang. Oh, kalian juga maksudnya hubungannya tukeran handphone terus Enggak sih, enggak kayak gitu. buka-bukaan. Enggak, itu karena feeling gue aja kayak nggak enak ini. Di handphone ada apanya, gue buka aja. Nggak pernah buka sih sebenarnya, tapi tahu password masing-masing. Oh. Tapi nggak pernah kayak nyangkutin IG atau apa, nggak pernah. Kayak saling percaya aja gitu. Wow. Ya. Kayak mungkin ya menurut gue ya,
kayaknya lu beda dari yang lain deh. Kalau yang lain kan biasanya ya kita dulu bilang bener tuh, salah satu penyebab karena hubungannya singkat-singkat yang kayak gini biasanya karena salah satu memang bener nggak ada puasnya. Iya. Berarti kalau lu mau udah dari titik ya udah sama-sama puas, sama-sama mau gitu, udah selesai lah kayaknya permasalahan kayak gitu-gitu nggak deh. Gitu. Makanya lu cocok sama dia gitu ya. Iya gitu. Dia juga nggak tahu lah dia juga cocok apa enggak. Lah enggak, dia kan ada omong-omong apa, kalau pasti ada dong kayak misalkan aku tuh udah memendam rasa ini. Enggak ada. Kita kayak cuek. Bude pasangan cuek sih. Kayak nggak pernah ngungkapin masing-masing apa. Lah terus kalau Kayak berantem mulu tiap hari, tapi berantemnya kayak kita itu hampir tiap hari ketemu. hampir tiap hari. Iya. Wow. Kan rumahnya deket. Oh iya, terus. Terus ya berantemnya kayak berantem bocah aja kayak Misalnya gimana? kan mau makan gitu. Mau makan berantem? Serang. Dia ura-urin gitu nasinya. Enggak, itu bocah terus kecil. ini bocah gimana? Enggak aja, maksudnya kayak mau makan apa terserah. Lah apa gitu. Ya terserah gitu. Mau ini enggak, mau ini enggak. Lah kan bingung ya. Lah gue ini makan apa bocah. Nah, ya. terus akhirnya kalian pulang nggak makan? Makan lah Oh, jadinya. makan. Terus gimana kan harus ada yang ngalah dong. Ya, Akhirnya gue yang siapa? ngalah mulu sih. Dia kan kayak dia bintangnya apa sih? Kalau Desember apa? Desember tuh ada 2. Capricorn. Oh, Desember akhir ya? Iya itu dia agak keras kepala. Terus Capricorn itu keras kepala, terus nggak mau ngalah. Udah itu doang sih. Ya udah kita harus ngalah aja. keras kepala emang nggak mau ngalah. Ya pokoknya itu dia. Terus kalau debat harus menang. Oh, Kalau gue sih ya udah ngalah aja ya. Gue tuh orang yang sabar dan pengalah ya udah. lu pengalah. Iya ngalah aja. Terus berarti, Apapun yang terjadi gue tetap ngalah, walaupun gue benar, gue salah, gue tetap ngalah. berarti lu ada potensi ini lo berubah jadi B. Nggak, maksudnya? Kan ngalah. Enggak ngalah jadi B. Bisa aja kan, tadi lu kan cerita lu orang-orang yang misalkan sama-sama T, terus ketika ketemu akhirnya lu orang yang ngalahan, lu kan pengalah tadi bilangnya. Bisa aja lu jadi B kan. Ya bisa aja, kan pernah juga, tapi nggak bisa. Dan Mungkin akhirnya belum nggak ketemu mau orang lagi. yang cocok sih. Kalau ketemu yang cocok bisa jadi lu berubah jadi B. Ya bisa jadi kalau misalkan jadi enak gitu. Gitu, tapi kan belum nemu enaknya. Maksudnya enaknya di mana tuh, pernah dapat cerita nggak sih misalnya dari mereka yang B itu enaknya tuh di mana gitu? Katanya enak banget gitu. Iya, maksudnya enaknya di pas gimana gitu? Iya mungkin pas dimasukinnya terus nyentuh hapanya gitu kan. Kalau cewek kan dinding rahim apa? Kalau cowok itu ada namanya apa ya? Pokoknya ada bagian di dalam itu yang nyentuh dinding-dindingnya juga enak. Dinding-dinding gitu. Nggak tahu dinding apa. Tapi gue mungkin belum menyentuh itu jadi kurang enak gitu. Jadi dinding lu belum tersentuh ya? Belum. Wah, Mungkin berarti luar dindingnya sudah. berarti si cowok itu yang itu tadi, Yang mana? dia yang tadi akhirnya nganterin ke rumah, Oh ya itu. dia nggak ada bilang apa-apa kayak ih belum ke dinding gitu. Enggak pernah kayak gitu, semua orang bukan belum ke dinding. Enggak mungkin gue itu orangnya panikan. Jadi kalau misalnya panikan. Jadi misalnya kayak dia kan masukin tuh. Iya, dia masukin. Aduh gue bilang. Aduh stop. Jadi stop. Mungkin kalau Baru 3 detik dong, baru lawan stop. dibilang kayak gitu mungkin jadi ciut juga kan apa gimana? Jadi ciut. Nggak tahu juga kan dia. Terus dia bilang, udah gue nggak bisa gue bilang gitu. Lah, Ya tapi kan udah. posisinya udah di dalam. Iya, tapi kayak panas gitu loh. Dioles geliga begitu. Tahu dah, pokoknya gue nggak nyaman dah, pokoknya kagak bisa gue. Oh, jadi rasanya itu panas ya. Iya. Kalau ditusuk tuh panas rasanya. Ya tapi lama-lama kayak nggak panas. Oh, emang nggak dilapisin batu es? Enggak kan, dia itu kok gitu pakai pelumas. Hah? Oli? Enggak. Apa tuh? Ya kayak apa namanya? Lubrikan. Iya, lubrikan gitu. Tuh lebih paham. Kan gue ngebantu. Iya, Ternyata gitu. pakai lubrikan juga. Iya, baju pakai itulah. Loh? Kalau kan nggak ada cairan alam yang keluar. Kalau cewek kan ada cairan alami. Kalau kondom kan ada ininya, apa yang licin-licinnya juga di luarnya. Kurang kali. Oh, kurang ya? Iya. Oh, berarti harus Ekstra. segambreng gitu ya. Segambreng. Wow. Menarik. Oke, udah hampir 1 jam. Kayaknya mungkin ceritanya Jojo lumayan menarik ya. Kayak gue juga seneng bisa dapat cerita kayak gini. Banyak perspektif yang gue dapat loh hari ini. Ya mudah-mudahan bisa apa? didengar sama pendengar juga kan, jadi banyak nilai-nilainya juga kan. Nilai apa? Dan nilai positif kayak tentang Apa? penggunaan
kondom tadi kan, jadi iya, lebih betul, safety betul. untuk kesehatan juga. Terus Juga edukasi seksnya juga kan. Jadi untuk orang-orang juga sadar juga akan penyakit menular seksual ataupun HIV gitu-gitu. Oke. Mungkin buat nutup terakhir gini, mungkin kan tadi kita bicara banyak dan kesimpulan akhirnya sebenarnya adalah soal kesehatan kan. Iya. Ya kan? Lu gimana soal kesehatan lu? Lu rutin cek atau lu suruh pacar lu cek atau siapapun yang main sama lu cek nggak? Pernah cek sih. Itu kan per 6 bulan sekali. Itu tuh gimana yang ngeceknya, caranya gimana? Jadi awalnya juga takut banget kan. Jadi waktu aduh gue mau cek nih kayaknya. Jadi terus waktu itu kayak awalnya kan ketemu sama orang yang itu tuh yang pertama kali itu. Iya. Nah terus habis itu gue langsung kayak meriang gitu. Oh, abis panas-panas tadi meriang? Enggak, maksudnya besokannya kayak gak enak badan gitu. Oh, vaksin emang gitu. Terus padahal kan cuma bentaran doang kan. Kata gue kenapa ini? Gue kenapa? Aduh gue takut banget anjir. Aduh kata gue kalau gue harus penyakit ini maksudnya udah siap mungkin takdir gue apa gimana, udah ikhlasin aja. Akhirnya tuh gue chat teman-teman gue ceritain gue bisa ketemu sama orang tapi gue pakai kondom kok gitu bla 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 bla. Terus gue mau tes periksa kan di Jakarta banyak kan. Tes gitu cari di Google, keluar tuh salah satu tempat Klinik gitu tes ya? klinik gitu. Nah terus masuk ke tempatnya, awalnya agak deg-degan tuh ngeliat orang banyak. Jadi dites dulu satu-satu, terus sama perawatnya ditanya, kamu ngapain aja gitu. Ya gini-gini gitu. Oh gitu. Terus ditanya dulu tuh di registrasi, kamu mau cek apa gitu. Mau cek HIV doang apa sama kelaminnya. Gue bilang semuanya. Cek semuanya yang itu. Akhirnya gue kelamin dulu. Terus akhirnya kelamin gue dimasukin ini loh, cotton bud tuh gak sih? Hah? Kok kayak swab test gitu? Iya, terus dimasukin ke titiknya. Hah? Iya. Gimana Jadi caranya? ngambil cairan titiknya gitu loh. Oh. Masukin ke kepala titiknya gitu. Jadi dimasukin terus diambil cairannya itu buat diputer-puter klik. Enggak diputer kayaknya sakit. Terus itu buat penyakit kelaminnya, terus sama dites darah, terus habis itu nunggu kan. Itu hasilnya langsung keluar hari langsung itu keluar juga. kayak 2 jam sejam gitu. Kan nunggu tuh sejam tuh, gue makan McD tuh di sebelahnya. McD mulu. Gue gak mau nonton, gue kayak gini, ya Allah kak gue udah siap nih. Gue udah siap apa terjadi nih, kayak gue positif dah gitu. Negative thinking ya orangnya. Iya gue tuh orangnya apapun paranoid, was-was. Yang gak kejadian itu gue parnoin gitu. Kayak misalkan abis main aja gue sampai lihat-lihat dulu kan bocor apa enggak kayak gitu. Terus udah nunggu tuh gue makan McD. Aduh gue gimana ya, gue ngasih tau siapa lagi ya ini ya gitu. Gue gak siap. Sebenarnya kalau penyakit kayak gitu sebenarnya gak apa-apa, asalkan ditangani dengan tepat. Kan ada obatnya, jadi itu mematikan virusnya kan. Jadi sebelum dia berubah jadi AIDS, jadi mematikan virusnya tetap aman-amannya hidup sehat gitu. Asalkan kita konsumsi obatnya tapi selamanya. Dan obatnya juga gratis kok. Oh gratis ya? Ya kayaknya gratis sih. Kayaknya. Nah terus udah selesai makan, gue ke situ kan. Akhirnya dimasukin tuh 10 orang, ada cewek, ada cowok segala macam. 10 orang. Iya, terus si dokternya bilang, besok-besok jangan kayak gini lagi ya, pokoknya udah sedih-sedih lah, ini saya bacakan gitu. Itu dibacain di 10 orang itu? Enggak, itu kan dikasih nasihat dulu 10 orang, terus keluar tuh satu-satu. Aduh makin deg-degan. Oke. Nomor 1 masuk, terus nomor 2, akhirnya nomor 2, nomor 3. Maksud gue langsung aja ngomong ya, ini pakai cerita dulu awal anjir 10 menit aja. Kamu gini nih, kamu gini jangan kayak gini lagi ya, ingat ya, selalu pakai kondom gitu, jangan ganti-ganti pasangan, terus pokoknya ingat harus pakai kondom gitu. Terus ini kamu harus terima hasilnya dengan lapang dada ya, kata gue. Anjir ini dokter kata-kata aja gue. Itu gue sendirian masuknya satu-satu kan, apapun hasilnya kamu harus siap ya. Terus ini kamu negatif, terus gue bilang beneran dok, coba untuk terbaca lagi, negatif, ya udah gitu. Lagi gitu ya. Tapi abis negatif kayak gitu gue kepikiran juga kayak masih parno. Pokoknya gue itu ngeparnoan. Terus kayak trauma gitu loh, nggak mau kayak gitu sampai setahun 2 tahun. Anjir, ada trauma juga ya. Ya gue kan parnoan. Jadi kayak misalkan kayak gitu ya udah, alhamdulillah negatif gitu. Terus langsung kasih tahu nggak ke orang itu? Atau orang itu udah ngeblok duluan ya? Enggak, kan udah gak ada hubungan sama dia. Oh, gitu, tapi pokoknya, kan lu cek itu gara-gara dia. Iya gitu, maksudnya parnoan kalau nggak panas atau panas. Misalkan lihat penyakit di Google, tanda-tanda ini nih, kan ada tanda itu, ada benjolan, searching dulu ya? Benjolan di leher atau benjolan di benjolan di leher. Leher bisa, di ketek atau di selangkangan ada benjolan, itu salah satunya. Nah, terus rata-rata nih misalkan gue udah negatif. Negatif HIV, tapi gue positif di penyakit menular seksual, itu bisa jadi positif HIV tahu? Oh, bisa juga. Jadi itu kalau HIV itu
Dia ada masa inkubasinya gitu 3 bulan 6 bulan gitu-gitu. Oh, baru nanti ketahuan. Untungnya aja coba kalau misalkan gue positif di penyakit menularnya, negatif HIV kan gue bisa aja jadi positif, ngerti nggak Iya, sih? bisa, Ini gue bisa. negatif dua-duanya, jadi gue agak-agak tenang gitu. Maksud gue ya oke. udahlah gitu. Soalnya nggak tahu juga, aduh penyakit kayak gitu kan ngeri-ngeri juga. Sebenarnya kalau penyakit menular seksual bisa diobatin sih. Ya. Gitu. Kayak Itu GO, di gonorrhea. cover BPJS gak? Enggak, biasa sendiri murah kok. Oh, jadi nggak di cover BPJS gitu? Enggak. Oh. Bayarnya cuma 90.000 apa berapa? Murah banget, 70.000 berapa? Obatnya? Enggak, tesnya. Oh, tesnya 90.000. Kayak kalau obatnya gratis dah. Obatnya Kan tuh, kayak program pemerintah gitu. iya berarti BPJS dong kalau obatnya ya? Iya kali, ingat. Oke kalau gitu. Jadi Thank you. Untuk semuanya stay safe aja. Cie, akhirnya Apalagi keluar. kalau lagi COVID gini kan, apalagi dengan varian baru kan. Jadi kita harus stay safe di rumah aja karena penularan itu 5 detik lewat udara. Kalau nggak perlu keluar rumah, di rumah aja gitu. Stay Anjir, safe for paham everyone. banget ya emang kayak dokter lu. Thank you ya Jo, udah ada di podcast ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Iya. Ya, thank you Jo sekali lagi. Terima kasih juga yang udah dengerin episode ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.